Allah. Qala liman atobal kalam wa ato amat to'am wa amat to'am wa taba qa'iman wa nasuniyam, yang artinya sesungguhnya di dalam surga itu ada suatu kamar, yang kamar itu ketika berada dari luar bisa melihat ke dalam, dan sebaliknya ketika berada di dalam maka dia akan bisa melihat keluar. Kemudian Abu Malik Al-Asy'ari berkata, bagi siapa kamar itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, bagi orang yang perkataannya baik. Kemudian bagi orang yang suka memberi makan. Dan yang ketiga, bagi siapa yang suka bangun tengah malam pada saat manusia tertidur. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Dari hadis ini bisa kita ambil sebuah inti dari hadis ini adalah ketika kita mampu melakukan 3 perkara itu, atau bisa jadi salah satu di antara 3 perkara itu, maka insya Allah, kata Rasulullah, akan disediakan sebuah kamar di surga. Artinya kita bisa mendapatkan kaplingan surga. Yang kamar itu dicerikan oleh Rasulullah itu ketika kita berada di dalamnya maka kita bisa melihat keluar dan sebaliknya. Namun jangan dibayangkan bahwa kita berada di dalam sebuah kamar yang dindingnya kaca seperti hari ini, karena surga itu tak bisa dibayangkan oleh akal kita pada saat ini karena keindahannya. Jadi kalau nggak bisa mengatakan sesuatu yang baik, maka lebih baik diam. Jadi kalau ada orang pendiam, berarti orang itu adalah mengamalkan hadis Rasulullah, dia menjaga perkataannya. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Dan kebiasaan kita, ketika kita sudah berkumpul 2 orang atau lebih, itu umumnya yang terjadi di mana-mana adalah orang itu banyak berkata-kata, bercerita ke sana kemari, dan biasanya cerita itu sesuatu yang sia-sia. Dan bahkan tidak sedikit justru malah di situ ada nilai-nilai keharaman. Satu contoh, menceritakan orang lain, menggunjing orang lain, kemudian berkata dusta dengan maksud dan tujuan agar suasana itu lebih seru, atau bermaksud ingin melucu supaya yang lain ketawa, maka dia bercerita dusta. Dan kebanyakan cerita-cerita lucu-lucu itu adalah dibumbui dengan kedustaan, dan dusta itu haram. Itu yang pertama. Yang kedua, suka memberi makan. Dan alhamdulillah di masjid kita tercinta ini kita sudah difasilitasi oleh takmir masjid dengan cara Jumat Berkah. Ini adalah kesempatan bagi kita jamaah Masjidul Huda untuk berlomba-lomba memberi makan kepada saudara kita. Maka dengan fasilitas Jumat Berkah itulah, maka marilah bersama-sama kita sambut dengan baik dengan memberikan makan kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat Jum'ah. Memberi makan kepada orang lain saja itu mendapatkan pahala, apalagi orang yang sedang beribadah kepada Allah. Insya Allah itu punya nilai ibadah yang lebih. Sehingga orang-orang yang suka memberi makan ini, kata baginda Nabi, orang-orang itu akan mendapatkan kamar di surga. Kalau sudah mendapatkan kamar itu berarti
ya dijamin masuk surga, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, kata baginda Rasul, orang yang suka bangun tengah malam pada saat manusia yang lain sedang lelap tertidur. Ini yang sepertinya mudah diucapkan namun sulit untuk kita bisa istiqomah. Dan perlu diketahui, bangun tengah malam bukan sembarang bangun. Bukan bangun karena kita ingin buang air. Bukan bangun karena kita ingin menyaksikan pertandingan bola. Atau bukan bangun karena permainan-permainan yang di situ nilainya sia-sia. Tapi bangun di sini adalah bangun tengah malam dalam rangka bertakaruf kepada Allah, bisa dengan berzikir, sholat malam, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang istiqomah rajin bangun tengah malam pada saat saudaranya yang lain tertidur, maka orang-orang inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah sudah mendapatkan kamar di dalam surga. Hadirin sidang jemaah subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua jamaah sholat subuh ini termasuk orang-orang yang sudah mendapatkan kamar-kamar di surga. Dengan istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah yang tadi. Berkata baik, kemudian suka memberikan makan kepada saudara kita yang lain, apalagi yang tidak mampu. Kemudian kita rajin bangun tengah malam. Kalaupun tidak bisa semuanya, paling tidak kita mampu melaksanakan salah satu di antaranya. Demikian kultum subuh yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila tutur kata saya kurang berkenan. Dan marilah kita akhiri pertemuan kita pagi ini dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.